Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sudah mendengar suara saya, silahkan di chat, ya sudah mendengar dan melihat apa yang saya tampilkan. Silahkan ketik ya. Siap, Pak. Diketik saja, Siap, Pak. diketik saja supaya nggak rame, nanti lupa. Karena ini langsung direkam, jadi nanti rekamannya bisa Bapak Ibu buat kembali supaya aman lah, tidak terdengar suara-suara yang mungkin nanti mengganggu untuk belajar. Jadi ikuti perintah saja. Yang sudah melihat dan mendengar silahkan ketik yes atau ya. Oke, kita mulai. Kita memang ada perubahan tentang jadwal. Jadwal itu tentang bulan Juli ya, bulan Juni ya. Saya lupa lagi. Tanggal 24, 22, 24, tetapi waktunya memang ada rentang waktu karena beberapa sesi. Jadi teman-teman masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk mempersiapkan diri. Tapi dalam waktu 4 bulan itu tentunya harus sedikit demi sedikit, karena yang ingin kita capai adalah sekali ujian itu langsung teman-teman bisa kompeten. Ya, pengalaman kami tahun lalu bahwa hal yang mungkin sekali untuk bisa kompeten langsung pada saat di ujian pertama. Jadi tidak menjadi hal yang aneh pada saat semuanya lulus. Saya banyak kasus, saya banyak bimbing, dan teman-teman dari rumah sakit itu bisa langsung, rumah sakit puskesmas itu bisa langsung 100% lulus. Kemudian untuk hari ini atau malam hari ini, bagi yang belum datang, silahkan diajak untuk bergabung dengan kita, karena ini sangat dasar sekali yang saya akan berikan pada teman-teman. Biasanya kita soal membahas soal, tapi soal itu ya seperti itu saja. Ketika ada prinsipnya, nanti jangan sampai Anda menghafal soal, merasa bisa menjawab soal-soal yang saya berikan, Anda lupa menghafal atau membaca. Itu yang menjadi, jangan sampai seperti itu menjadi bumerang tentunya bagi Anda, kalau memang seperti itu. Nah, kita akan mulai apa yang harus dilakukan, persiapan, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, kita lihat dulu juga UKOM. Yang pertama adalah untuk mengetahui kompetensi perawat, nurse, itu adalah perawat baru. Jadi bukan targetnya itu, target kompetensinya itu bukan target spesialis, bukan target yang perawat yang sudah lama, tapi perawat-perawat baru. Jadi seperti teman-teman nanti keluar menjadi nurse, maka targetnya adalah perawat baru. Jadi soalnya pun tidak akan keluar yang sifatnya spesialistik. Apa yang dimaksud dengan spesialistik itu adalah soal-soal yang sangat khusus, misalnya di ICU dan lain sebagainya, itu akan keluar sedikit sekali dibanding yang soal-soal di ruangan. Biasanya yang di generalis atau ruangan umum itu paling banyak. Oke. Dengan adanya uji kompetensi, itu menjadi dasar seorang perawat sudah memenuhi kriteria minimal atau belum, sehingga orang yang dikatakan kompeten itu tidak kena Anda kuliahnya di mana. Tapi orang yang sudah kompeten itu diakui di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara luar juga mengakui untuk hasil dari uji kompetensi ini. Oke. Kemudian materinya ada 9 mata kuliah, teman-teman sudah paham semua. Kemudian ada 6 domain, ya domain menurut Bloom, dari mulai tahu sampai dengan analisis. Nah, yang dari knowledge yang diukur adalah knowledge, pengetahuan, kemudian pemahaman atau persepsi. Kemudian ini yang menjadi bedanya antara
P3K dengan Anda mau ukom, di P3K itu dari 1 sampai dengan 6, tapi khusus untuk Anda, Anda hanya ngambil 3 sampai ke 6. Jadi tidak akan mendapatkan soal-soal misalnya jumlah kreatinin ataupun norma berapa, itu nggak akan ada seperti itu. Tapi langsung penerapan. Bagaimana cara menghitung, cara melakukan komunikasi terapeutik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana menjabarkan. Yang ketiga, mensintesis. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi. Jadi, untuk kompetensi yang diambil atau domain Anda itu lebih tinggi dari perawat yang lainnya. Kemudian langkahnya apa yang harus diambil? Yang pertama, cek kemampuan diri. Jadi nanti kalau kemarin itu bulan Februari tanggal 28 kalau nggak salah. Februarian lah ya, pertengahan Februari itu ya ada tryout. Saya case-nya itu mahasiswa bimbingan saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, Unjaya. Itu rata-rata mereka di atas 100 nilainya, dari 180 mereka dapat rata-rata di atas 100. Dan ada yang mendapatkan nilai 139. Ada yang mendapatkan mendapatkan benar 139. Artinya sangat besar. Dan dengan saya wajibkan Anda untuk mengikuti tryout. Karena dari tryout itu akan ketahuan pengetahuan kita sampai di mana. Jadi wajib tryout. Kemudian selain tryout, maka Anda pun sudah saya bekali dengan checklist. Mana yang harus Anda kuasai sampai dengan Anda nanti dinyatakan seorang yang kompeten sebagai perawat S1 generalis. Kemudian yang penting sekali langkahnya cek kekurangan dan kelebihan. Tentunya kemarin saya pada saat pertemuan pertama di kampus saya mengatakan pada teman-teman bahwa apa mata kuliah favorit teman-teman semua, itu kalau dari mata kuliah favorit itu kita bisa mendulang nilai. Kita bisa mendulang nilai sehingga harapannya kita mendapat nilai yang tinggi dari mata kuliah yang menjadi kegemaran kita, favorit kita. Ya. Seperti itu. Kemudian tutupi kekurangan, maksud tutupi kekurangan itu begini. Kan yang diharapkan lulus itu 87, ya, lulus 87. Maka kalau Anda tidak bisa di maternitas, tutupi misalnya dengan di jiwa yang mudah. Nggak bisa di jiwa, tutupi dengan mata kuliah apa. Jadi kita bisa menutupi, yang penting nilainya itu dapat di atas 87, itu saja. Jadi tidak harus Anda menguasai semuanya, tapi kuasai yang itu membuat Anda nyaman dalam belajar. Tapi tentunya bagaimana membuat nyaman dalam belajar kalau Anda sendiri tidak pernah belajar, itu akan sangat kesulitan kalau tidak seperti itu. Kemudian jangan lupa juga latihan. Latihan dengan saya itu tidak cukup. Anda kemarin sudah saya bekali dengan bagaimana yang namanya jurus 10, jadi dari 10 satu soal menjadi 10. Di dalam perawatan juga 10. Itu juga yang harus Anda kuasai. 4 bulan itu cukuplah. 4 bulan cukup. Mengapa? Karena saya itu dengan anak-anak yang dari Unjaya itu hanya ketemu 1 kali pertemuan dan hanya beberapa kali saja ketemu dengan mereka, tapi hasilnya bagus karena mereka mengikuti apa yang saya sarankan, apa yang harus mereka kuasai, mereka berupaya sebaik mungkin untuk dikuasai. Jadi waktu yang panjang ini jangan sampai mengendorkan semangat Bapak Ibu semua untuk belajar sama-sama, ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus berteman dengan orang yang tepat. Ini dari 100 orang lebih yang datang itu hanya 61. Data artinya ada 40% itu lebih tidak datang, ya. Jadi ya kita tidak pernah tahu lah orang punya
apa kepentingan masing-masing, yang pasti nanti juga ada rekamannya, yang rekaman ini bisa teman-teman dengarkan berulang-ulang atau lihat berulang-ulang, dan termasuk juga kita akan memberikan beberapa materi, ya materi dalam berupa Zoom juga, supaya tidak monoton kita belajar dengan di Telegram mulu. Dan untuk CBT online-nya sedang saya siapkan. Mudah-mudahan bulan April yang akan datang itu sudah bisa dijalankan. Kalau untuk ketiga kelas, insya Allah April sudah bisa dijalankan. Kemudian lakukan persiapan yang sifatnya individu, ya. Jangan lupa lakukan persiapan yang sifatnya individu. Fisik, ya, apa yang harus dilakukan untuk fisik? Memahami sedikit demi sedikit supaya tidak terjadi kelelahan, ya. Kemudian H-1 itu stop belajar. Malah kalau saya menganjurkan H-7 itu Anda harus berhenti belajar, ya. Harus berhenti belajar karena kita sudah belajar dari bulan Februari, jadi terlalu lama kalau belajarnya serius, terlalu lama. Kemudian jaga kondisi badan, jangan sampai nanti pas ujian bermasalah. Kemudian yang saya harapkan Anda membuat catatan semua materi. Saya sudah memberikan dia lebih dari 100 mind map yang bisa Anda baca. Saya tidak tahu sudah berapa Anda yang membaca mind map. Dan mungkin ada berapa yang belum juga ngeprint, ada juga di print, ya, bukan di fotokopi. Kalau di fotokopi itu sudah hitam putih, tapi kalau di print itu kita bisa melihat secara berwarna. Dengan berwarna tersebut kita gampang membedakan mana materi ini dengan mana itu, gampang sekali karena dari warna pun sudah kelihatan, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini apa keterampilan apa yang ada di uji kompetensi, dan ini saya melakukan survei dengan jumlah mahasiswa 224 orang. 224 orang, yaitu pada saat mereka keluar dari ruang ujian. Nah, ini keterampilan kata mereka itu ada infus. Yang pertama infus. Infus itu ada 71 orang atau 33% mengatakan infus itu keluar. Ya. Apa saja yang ada di infus? Ya. Yang pertama di infus itu adalah langkah-langkah, kemudian cairan, kebutuhan cairan. Kemarin kita juga sudah belajar bagaimana kebutuhan anak, bagaimana di balan cairan, juga bagaimana di luka bakar, termasuk juga tetesan infus dengan menggunakan makro, mikro, dan juga dengan faktor tetes yang lainnya. Itu harus juga teman-teman kuasai. Karena 33% dari 224 orang mengatakan bahwa infus itu keluar. Artinya sepertiganya itu mengatakan keluar. Ya. Sepertiganya keluar. Kemudian yang selanjutnya, selain infus ini yang selalu keluar, tiap uji kompetensi materi ini selalu keluar. Materi ini selalu keluar. Ya, materi ini selalu keluar. Jadi saya harapkan teman-teman menguasai dengan baik, yaitu kolostomi. Ya, kolostomi. Kolostomi adalah materi yang sering keluar. Bisa dibuktikan bahwa 82%, 82,3% atau 177 orang dari 224 orang yang ikut survei, itu dia mengatakan bahwa kolostomi itu keluar. Nah, apa itu prosedur pemberian? Dari mulai
bagaimana pengkajiannya, mengganti kolostomi bag, kemudian pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Itu juga harus menjadi bahan yang menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk dipahami. Ya, bukan tahu tapi dipahami, ya. Bukan tahu tapi dipahami. Kemudian ini silakan nanti ini websitenya. Kemudian materi-materi berapa sudah saya simpan di Bimbang Kanduru di YouTube. Silakan cek, ada banyak, nggak tahu 300 atau berapa ratus ya, yang saya sudah siapkan. Anda cukup belajar dari sana pun insya Allah cukup. Kemudian yang suka bermain di Telegram, di Instagram silakan di follow. Dan di TikTok pun silakan Anda follow di Andi Kanduru. Kemudian kita lanjutkan. NGT. NGT itu 132 orang. Jadi termasuk banyak, karena banyak itu 61,4%. Ini banyak banget artinya. Jadi yang di atas 30% itu tolong dipahami sebaik-baiknya. Kemudian prosedur pemberian, NGT itu prosedur pemberiannya bagaimana, menentukan panjang, beberapa teknik dalam menentukan ukuran panjang NGT. Kemudian ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk mengecek masuk tidaknya NGT ke dalam lambung, dan kalau Anda baca literatur kurang lebih ada 5 cara untuk mengecek. Kemudian cara memasukkan makanan pada saat baru pertama kali, juga memasukkan makanan kalau Anda sudah pernah memberikan makanan, apakah diapakan dulu gitu ya. Kemudian kateter. Kateter juga merupakan banyak juga muncul 56,7 atau 122 orang di kateter. Prosedur pemberian perawatan. Prosedur pemberian itu langkah-langkah, misalkan setelah keluar air maka apakah nyambungin atau memfiksasi atau lain sebagainya. Jadi Anda harus menggunakan logika ya. Kemudian perawatan sehari itu berapa juga harus dilakukan. Misalnya hari ke-7 itu bagaimana dan lain sebagainya, termasuk Kegel exercise. Kemudian selanjutnya keterampilan yang harus Anda kuasai adalah oksigen. Oksigen itu banyak, ada 92 orang, 42,8% mengatakan bahwa oksigen itu keluar. Jadi teman-teman bisa menuliskan materi apa saja yang sekiranya harus teman-teman kuasai di keterampilan. Karena walaupun keterampilan itu hanya berapa persen, kalau tidak salah keterampilan itu hanya 30% untuk Anda, tapi wajib Anda kuasai. Kemudian prosedur pemberian, alat yang digunakan terkait dengan saturasi oksigen. Berapa kebutuhannya, cara menghitung kebutuhannya juga jarang. Misalkan berapa liter berdasarkan berat badan juga jarang. Tapi kalau ini sudah saya buatkan di Minmap sudah ada, jadi silahkan dibaca saja. Kemudian batuk efektif juga jangan sampai Anda lupa orang yang diberikan oksigen dengan yang tidak. Jangan lupa juga ada pasien PPOK yang tidak bisa diberikan oksigen lebih dari 2 liter per menitnya. Jadi itu harus Anda kuasai terkait dengan pemberian oksigen, indikasi, kontraindikasi, kemudian alat-alatnya, bagaimana saturasi oksigennya, hubungannya. Kemudian kalau kemarin kan pada saat COVID kita mendengar happy hypoxia. Ya. Happy hypoxia ya, itu juga merupakan bagian pengetahuan yang harus Anda pahami. Kemudian perawatan luka. Perawatan luka juga lebih dari 50%, ada 108 orang. Perawatan luka, apa yang harus ada adalah prosedur pemberian, pengkajian, kapan dilakukan nekrotomi, kemudian bagaimana penampilan klinisnya,
yang ada slow gitu, warna apa, warna merah warna apa, kalau hitam apa artinya, dan lain sebagainya. Termasuk tindakan perawatan luka modern, misalnya negative pressure atau hal-hal yang lainnya, hidrogel dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang dari madu dan lain sebagainya. Juga harus ada menjadi bagian pemahaman pengetahuan Anda. Kemudian postura drainase juga keluar, cuma relatif sedikit keluarnya, tetapi ini keluar walaupun 13,5% atau 29 orang ini keluar. Artinya ada orang yang mendapatkan, tentunya adalah yang harus dipahami adalah pemberiannya seperti apa, posisinya seperti apa. Jadi pakai logika saja, karena pemberiannya itu kalau terkait dengan posisi, tujuan dari postur drainase adalah mengeluarkan cairan dengan menggunakan gaya gravitasi. Pakai logika saja, kalau di kiri berarti miring kanan, kalau di atas berarti harus diupayakan bagaimana cara supaya keluar lubang itu di mulut dan di hidung. Bagaimana supaya keluar melalui itu? Kita menggunakan logika saja. Kemudian yang selanjutnya adalah watershed drainase. Ini pun juga harus dipahami. Ada 95 orang atau 44,2% mengatakan bahwa watershed drainase itu keluar. Kemudian prosedur pemberian, perawatannya, pengangkatannya, mengganti cairan, mengganti botol, itu juga harus menjadi bagian yang Anda kuasai. Ya. Bagian Anda kuasai, harus dikuasai. Nah, itu yang terkait dengan keterampilan. Dan sekarang kita masuk ke hitungan. Hitungan yang harus Anda kuasai di uji kompetensi. Judulnya hitungan di uji kompetensi. Yang pertama adalah ada usia kehamilan. Usia kehamilan ini keluar, ya. Kehamilan dikatakan oleh 190 orang, 88,4%. Jadi Anda harus 88, itu artinya hampir mendekati 100%. Jadi tolong kuasai dengan menggunakan HPHT, rumusnya dan lain sebagainya itu harus dikuasai, karena 88% hanya 11%, berarti ya hanya 11% saja kan. Hanya 11,6% saja yang tidak mendapatkan. Jadi tolong dipahami sebaik-baiknya cara menghitung usia kehamilan. Kemudian usia anak. Kita sudah belajar menghitung usia anak. Dari 142 orang, 66% itu mengatakan usia anak muncul. Kalau ini sponsor, ya, jangan lupa subscribe, like, dan share di sana. Dan di follow juga di TikToknya. Kemudian tetesan impuls ada makro, mikro, kemudian berdasarkan juga faktor tetes lainnya. Jadi ada 23 orang atau 13% yang menyatakan impuls masuk. Walaupun sedikit tapi ada. Nih, luka bakar. Luka bakar banyak orang, 169 orang dari 224 orang atau 78,6% itu mengatakan luka bakar keluar. Jadi rule of 9, kemudian Baxter, itu juga harus Anda kuasai. Apakah nanti resusitasi atau di maintenance, itu harus juga Anda kuasai. Cara pemberiannya melalui cairan itu luka bakar ya. Kemudian dosis obat 150 orang. Dosis obat ada 2. Dosis pada pengenceran obat, kemudian pemberian obat juga dosis pada anak. Dosis pada anak dengan menggunakan rumus Yang. Mungkin Anda pada saat kuliah kemarin sudah diberikan rumus Yang terkait dengan pemberian dosis obat pada anak. Yang GCS, saya tidak mau tahu, Anda harus paham GCS, walaupun
Di sini datangnya itu hanya 56,3%, 121 orang mengatakan GCS keluar. Tapi ini sangat besar sekali, 56% GCS keluar. Ya, jadi ini saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Anda harus paham, bukan hanya tahu dikit mata berapa, kemudian verbal berapa, motorik berapa. Jangan hanya tahu itu, tapi Anda harus paham dengan bagaimana menghitungnya. Kemudian kekuatan otot juga merupakan materi yang ada di hitungan. 75 orang mengatakan kekuatan otot keluar atau sekitar 32,9%. Taksiran persalinan ini hitungan 177, 82%, 82,3%. Artinya Anda harus paham. Tidak ada kata tidak paham. Anda harus paham, ya. Tidak boleh tidak, Anda harus paham. Itu keterampilan yang jumlahnya 224. Itu materi yang bisa saya berikan untuk malam ini. Nanti kita akan nyambung dengan pemberian materi-materi lain. Kita akan membedah satu persatu supaya Anda mendapatkan pengetahuan, tidak hanya menjawab soal asal menjawab, tapi Anda mendapatkan pengetahuan terkait dengan materi yang biasa keluar di uji kompetensi.